Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi konfigurasi elektron. Materi ini dipelajari pada kelas 10 semester 1. Nah, soalnya seperti pada layar kita, tentukan keempat bilangan kuantum serta letak unsur-unsur berikut dalam sistem periodik. Itu unsur yang A, yaitu unsur B dengan nomor atom 35, nomor B unsur Y dengan nomor atom 17, dan C nomor atom 24 yaitu unsur Z. Nah, kita jawab. Nah, teman-teman, untuk menentukan bilangan kuantum dan letak unsur pada sistem periodik, nah yang perlu kita ketahui atau langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu tuliskan konfigurasi elektron dari unsur-unsur tersebut. Nah, untuk menuliskan konfigurasi elektron, ingat teman-teman ada aturan Aufbau, di mana elektron itu menempati subkulit dengan tingkat energi terendah. Berarti dimulai dari tingkat energi terendah. Nah, jika kita tuliskan untuk subkulit itu yang dengan tingkat energi terendah yaitu 1S, diikuti 2S, 2P, 3S, dan seterusnya sampai pada tingkat energi tertinggi yaitu 6D. Nah, untuk penulisan konfigurasi elektron ini ada beberapa hal yang perlu kita ingat, yaitu jumlah elektron maksimal pada setiap subkulit. Nah, untuk subkulit S ini maksimal diisi 2 elektron. Sedangkan untuk subkulit P maksimal diisi 6, subkulit D maksimal diisi 10, dan subkulit F itu maksimal diisi 14 elektron. Nah, jadi dalam penulisan konfigurasi tadi dimulai dari subkulit dengan tingkat energi terendah, ini 1S, karena ini adalah subkulit S atau orbital S, maka maksimal diisi 2 elektron. Sedangkan P 6, D 10, dan F 14. Nah, untuk bilangan kuantum di sini ada 4 bilangan kuantum ya. Yang pertama ada namanya bilangan kuantum utama dilambangkan N kecil, bilangan kuantum azimut dilambangkan L kecil, bilangan kuantum magnetik dilambangkan M kecil, dan bilangan kuantum spin dilambangkan S kecil. Nah, untuk penentuan bilangan kuantum itu dari konfigurasi elektron, yaitu dari orbital terluarnya ya, jika kita tuliskan konfigurasi elektron atau orbital atau subkulit terluar. Nah, jika subkulit terluarnya memiliki orbital S, maka bilangan kuantum azimut atau L kecilnya adalah 0. Bilangan kuantum magnetiknya juga 0, sedangkan bilangan kuantum spin itu min setengah atau positif setengah. Itu tergantung orientasi elektronnya. Dengan diagram orbital untuk S itu 1 kotaknya yaitu jumlahnya 1. Nah, untuk orbital P itu bilangan azimutnya 1, bilangan magnetiknya dari min 1 sampai positif 1 yaitu min 1, 0, positif 1. Bilangan spinnya sama, min setengah atau positif setengah. Nah, orbital P itu diagramnya memiliki 3 orbital ya, ini 3 kotak. Selanjutnya orbital D itu bilang azimutnya 2, untuk magnetik dari min 2 sampai positif 2. Itu min 2, min 1, 0, positif 1, positif 2. Dengan bilangan spin juga min setengah atau positif setengah. Dan jumlah orbital untuk D itu ada 5. Di sini kotaknya kita tulis 5. Kemudian jika orbital F berakhir pada orbital F, maka bilangan azimutnya 3. Untuk magnetik itu min 3 sampai positif 3. Spin min setengah atau positif setengah. Dan jumlah orbital untuk F itu adalah 7. Ini 7 kotak. Dimana ini masing-masing kotak ini diisi sepasang elektronnya atau 2 elektron. Makanya di sini satu kotak maksimal isi 2, makanya orbital S itu diisi maksimal 2. Yang P juga di sini kotaknya 3, satu kotak maksimal isinya 2. Nah, jika ini diisi 2, totalnya adalah 6. Begitu juga seterusnya. Nah, tadi dikatakan bahwa untuk menentukan magnetik itu dari subkulit atau subkulit terluar ya. Nah, jika subkulit terluarnya NSX, nah bilangan kuantum utama itu adalah N ini.
adalah angka di depan orbital bilangan kuantum utama atau dinamakan kulit. Di sini orbitalnya S ya. Berarti bilangan kuantum itu angka yang di depan orbital. Seperti sini bilangan kuantumnya adalah bilangan kuantum utamanya 1 atau kulitnya 1. Di sini kulitnya 2. Ini kulitnya 3, ini 4. Nah, sedangkan S tadi adalah orbital, X adalah jumlah elektron yang menempati orbital. Ini jumlah elektronnya. Nah, untuk menentukan letak unsur-unsur dalam sistem periodik itu kita perlu menentukan golongan dan perioda. Nah, sama dengan bilangan kuantum, golongan dan perioda juga ditentukan dari kulit terluar ya. Nah, misalkan ini kulit terluarnya NSX, maka golongannya itu jumlah elektron pada kulit terluar. Sedangkan perioda adalah nomor kulit. Berarti golongan itu jumlah elektronnya adalah X. Berarti ini golongan X. Sedangkan periodanya dari nomor kulit. Berarti periodanya adalah N. Nah, untuk golongan itu jika kulit terluarnya S atau P, maka golongan A. Jika kulit terluar D, golongan B. Ini karena kulit terluarnya S, maka ini golongan A. Tadi dari jumlah elektronnya berarti X, golongan XA ya. Sedangkan untuk perioda dari nomor kulit berarti periodanya adalah N. Nah, sekarang kita coba bahas ini ya, jawab soal yang A, yaitu 35B, unsur B dengan nomor atom atau jumlah elektronnya 35. Nah, langkah pertama tadi tuliskan konfigurasi elektron sesuai dengan aturan Aufbau. Itu dimulai dari subkulit dengan tingkat energi terendah 1S ya. Berarti ini 1S. Nah, ingat tadi S itu maksimal diisi 2. Berarti di sini kita tulis 2, 1S2. Diikuti 2S, 2S2, 2P karena P diisi maksimal 6, berarti 2P6. Lanjut 3S2, 3P6. Kemudian 4S2. Nah, habis itu ada 3D10. Nah, ingat teman-teman, sebelum kita lanjut kita hitung dulu ya. Nah, di sini maksimal elektron, jumlah total elektron dari unsur B itu 35. Sedangkan pada konfigurasi elektron sudah berapa nih, kita tulis di sini 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18 tambah 2 20 tambah 10 30. Berarti ini baru 30. Sedangkan total 35, berarti sisa 5 lagi ya. Habis D, 3D ada 4P. Ingat P itu maksimal 6. Sedangkan tadi sisanya 5 lagi ya, berarti kita tulis 4P5 agar totalnya 35, walaupun ini maksimalnya 6 ya. Jadi total elektron pada konfigurasi elektron ini harus sama ya dengan jumlah elektronnya itu 35. Nah, berarti ini subkulit terluarnya adalah 4P5. Nah, tadi untuk menentukan golongan perioda serta bilangan kuantum itu dari subkulit terluar ya. Nah, pertama kita tentukan golongan dan perioda terlebih dahulu. Pertama itu golongan. Pertama perioda dari jumlah kulit, berarti ini periodanya 4 ya. Dari nomor kulit 4. Sedangkan golongan dari jumlah elektron pada kulit terluar dengan kulit S atau P golongan A. Ini berakhir pada orbital P ya, berarti ini golongan A dengan perioda 4. Nah, nomor golongan itu dari jumlah elektron. Di sini 5. Nah, ingat teman-teman, jika berakhir pada kulit P, itu jumlah elektronnya dilihat atau dihitung dari S dengan nomor kulit yang sama. Di sini ada 4S2. Maka golongan dihitung dari jumlah jumlah elektron 4S2 dan 4P5, yaitu 2 ditambah 5 itu 7. Tadi periodanya 4, berarti golongan 5 ditambah 2 yaitu 7. Karena ini berakhir P, itu golongan A. Jadi golongannya 7A, periodanya 4. Nah, untuk bilangan kuantum, pertama bilangan kuantum utama atau N dari nomor kulit yaitu 4 ya. Jadi bilangan pertama kita gambarkan dulu ya diagram orbital. Tadi berakhir pada orbital P ya, diagram orbitalnya jumlahnya totalnya 3, di 3 kotak. Nah, sekarang kita tuliskan magnetiknya. Kalau orbital P magnetiknya dari min 0 sampai positif 1, berarti tuliskan min 1, 0 dan positif 1. Nah, sekarang kita gambarkan atau kita isikan jumlah elektron
pada kulit terluar ke dalam diagram orbital. Di sini ada 5. Nah, tadi dikatakan bahwa dalam satu orbital itu ada sepasang elektron ya. Nah, karena ini ada 5, berarti ini ada 3, berarti dari ketiga kotak ini ada kemungkinan yang berpasangan. Nah, untuk menuliskan kita isikan dulu ya satu-satu. Nah, di sini kita tuliskan arah panahnya ke bawah. Nah, ini untuk menentukan spin. Di sini kita anggap jika arah panahnya ke bawah, spinnya positif, arah panahnya ke atas, spinnya negatif. Berarti kita tuliskan dulu yang ke bawah dulu, 1, 2, 3, ada 3, udah full. Sekarang nih totalnya 5 ya, ini udah ada 3, berarti sisa 2 lagi. Berarti 2 lagi itu arah panahnya berlawanan ke atas. Nah, berarti total elektronnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru kita tentukan bilangan kuantum. Yang pertama ada N dari nomor kulit. Di sini nomor kulitnya 4, berarti N-nya ada 4. Kemudian azimut atau L kecil. Nah, karena ini orbital P, L-nya berarti 1. Selanjutnya magnetik. Ada -1 sampai +1. Nah, karena elektron terakhir itu diisikan pada orbital yang kotak yang paling tengah, yaitu pada magnetik 0, berarti bilangan kuantum magnetiknya adalah 0, karena sini terakhir ya. Sedangkan untuk spin, tadi kita beranggapan bahwa jika panah ke bawah spinnya positif, berarti ke atas negatif. Nah, karena elektron terakhir yang kita isikan itu panahnya ke atas, maka spinnya adalah negatif 1/2 gitu. Nah, selanjutnya untuk yang B, yaitu unsur Y dengan nomor atom atau jumlah total elektronnya 17. Nah, di sini karena unsurnya tidak bermuatannya atau netral, maka nomor atom itu akan sama dengan jumlah elektron, yaitu 17. Nah, langkah pertama sama dengan yang tadi, yaitu kita tuliskan konfigurasi elektron dimulai dari tingkat energi terendah, yaitu 1s dengan jumlah totalnya 2 ya. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, habis ini ada 3s2. Nah, kita hitung dulu. Di sini ada berapa? 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12. Nah, total elektronnya sudah 12 di sini ya. Sedangkan untuk unsur Y totalnya 17. Baru kita gambarkan 12, berarti sisa 5 lagi ya agar 17. Nah, setelah 3s ada 3p. P itu maksimalnya 6. Nah, karena di sini kita perlunya 5 lagi, berarti 3P 5. Jadi totalnya 17. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 12, tambah 2 12, tambah 5 17. Berarti ini totalnya sudah sama ya. Nah, selanjutnya kita tentukan perioda dan golongan, yaitu dari kulit terluar. Di sini 3P 5. Sama dengan yang di atas tadi, perioda dari nomor kulit. Di sini nomor kulitnya 3, berarti periodanya 3. Untuk golongan, tadi jika kulit S atau P, ini golongan A, karena ini berakhir dengan orbital P, maka ini golongan A ya, dengan jumlah elektronnya dihitung dari S, berarti 2 tambah 5, 7, berarti golongan 7A. Tadi periode 3, ini nomor kulitnya 3, golongan 7A, dari 2 ditambah 5, 7. Karena berakhir pada orbital P, ini golongan A. Nah, selanjutnya penentuan bilangan kuantum. Nah, langkah pertama kita gambarkan dulu diagram orbital. Karena ini berakhir pada orbital P, berarti diagram orbitalnya yang 3 kotak ini ya, dengan jumlah 3. Nah, selanjutnya kita tuliskan bilangan magnetik pada diagram ini. Untuk orbital P, magnetiknya -1 sampai +1, berarti sini -1, 0, dan +1. Nah, sekarang kita gambarkan atau kita isikan elektron pada subkulit terluar ke dalam diagram. Di sini ada 5 elektron. Nah, kita isikan dulu ya, ke bawah dulu. 1 2 3, sisa 2 berarti ke atas. Nah, barulah kita tentukan bilangan kuantum. Nah, untuk bilangan kuantum utama atau N itu dari nomor kulit, di sini 3 ya, berarti bilangan kuantum utamanya 3 karena nomor kulitnya 3. Nah, untuk bilangan kuantum azimut atau L, nah karena ini orbital P, L-nya adalah 1. Untuk bilangan kuantum magnetik, tadi dari elektron terakhir mengisi orbital, yaitu pada kotak kedua, pada bilangan magnetiknya 0.
Sedangkan untuk spin tadi kita anggap ke bawah positif, ke atas negatif. Nah, karena ini pengisiannya berakhir pada arah elektronnya ke atas, berarti spinnya negatif. Nah, berarti ini bilangan kuantum untuk unsur yang B ya, itu 17Y. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu 24Z. Nah, untuk penulisan konfigurasi elektron tadi dimulai dari subkulit dengan tingkat energi terendah yaitu 1S. Untuk S maksimal diisi 2, berarti 1S2, 2S2, P maksimal diisi 6 ya, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Nah, sekarang kita hitung dulu ya. Ini totalnya elektronnya 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20. Berarti ini totalnya 20 elektron. Sedangkan untuk unsur Z itu totalnya nomor elektron 24, berarti sisa 4 lagi. Nah, setelah 4S itu 3D ya, karena untuk D itu maksimal diisi 10 ya. Nah, di sini sisa 4, berarti jadinya 3D4. Berarti totalnya ini sudah sama dengan yang di soal, berarti 24. Nah, di sini berakhir pada 3D4. Nah, ingat teman-teman, ada penyimpangan aturan di mana untuk orbital D itu dia akan stabil jika terisi penuh atau setengah terisi. Nah, tadi orbital D itu terisi penuhnya 10. Berarti ini stabil ya jika diisi 10 atau setengah. Setengah berarti setengah dari 10 berarti 5. Berarti orbital D itu akan stabil jika terisi 10 atau 5. Nah, sedangkan pada soal kita ini terisi 4 elektronnya ya, terisi 4 elektron. Nah, berarti ini belum stabil atau tidak stabil. Nah, agar stabil ini harus 5 ya. Nah, agar 5 berarti 1 elektron pada subkulit sebelumnya akan pindah ke sini, ke 3D4 agar dia menjadi stabil yaitu 3D5. Berarti elektron pada 4S2 akan pindah 1 ke 3D4. Maka akan menjadi 4S1 dan 3D5. 1 elektron di sini akan pindah ke orbital D ini, ke subkulit 3D. Berarti 1 elektron dari 4S akan pindah ke 3D menjadi 3D5. Nah, sekarang kita tentukan letaknya yaitu golongan dan perioda. Di perioda dari nomor kulit terluar itu sini periodanya 4 ya. Kan di sini 4. Ini harusnya 4 ya karena kulit terluarnya adalah 4, perioda 4. Sedangkan untuk golongan ini berakhir pada kulit D, berarti golongan B. Nah, untuk penentuan nomor golongan dari jumlah elektron itu dengan S dan D yaitu 1 dan 5. Berarti 6, berarti golongannya adalah 6B. Nah, selanjutnya untuk penentuan bilangan bilangan kuantum, kita tuliskan dulu diagram orbitalnya. Karena ini berakhir pada pada orbital D, berarti diagram orbitalnya yang 5 kotak ini dengan jumlah total 5. Nah, ini ada 5 kotaknya. Nah, selanjutnya kita tuliskan bilangan kuantum magnetik pada orbital D itu dari min 2 sampai positif 2. Berarti min 2, min 1, 0, positif 1, dan positif 2. Sekarang kita gambarkan letak elektronnya di dalam orbital. Pertama kita isikan dulu 1 penuh ya. Di sini ke bawah tadi panahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena di sini 5, ini sudah 5, berarti ini udah ya, semua udah kita gambarkan. Berarti kita tentukan bilangan kuantumnya lagi. Nah, bilangan kuantum utama N itu dari nomor kulit terluar itu 4. Dia 4. Nah, selanjutnya bilangan kuantum azimut itu kulitnya D, maka bilangan kuantumnya 2. Azimutnya 2. Sedangkan untuk magnetik itu dari orbital terakhir yang diisi elektron, yaitu pada yang kelima ya, ini terakhir pengisian yaitu positif 2. Berarti bilangan magnetiknya positif 2. Sedangkan untuk bilangan kuantum spin tadi, jika panah ke bawah itu min, jika panah ke atas, panah ke bawah positif, panah ke atas adalah negatif. Nah, karena elektron terakhir itu
yang mengisi diagram orbitalnya panahnya ke bawah, maka spinnya adalah positif, itu positif 1/2.